semuanya dadakan dan puji Tuhan teman-teman lain support belajar. Cuma saya mohon maaf Romo untuk konfirmasinya karena jam kerja lagi kemarin lagi penuh banget, nggak bisa kemana-mana malam terus, ya kan? Ya sebenarnya konsepnya kami nggak seperti ini Romo. Jadi konsepnya hanya sewa tempat di gereja. Konsepnya akustikan pakai gitar kopong, nggak usah pakai mic, nggak usah pakai apa-apa, ya kan? Jadi kumpul, cerita bareng, kita doa bareng, terus seneng-seneng bareng, itu aja. Ya, saya berharap sih kebersamaan ini ya bisa menular ke teman-teman yang hari ini belum bisa hadir. Itu aja sih. Harapannya itu kedepannya Gading Elok lebih guyup, lebih peduli, lebih empati dan respon teman-teman ya, terutama pengurus. Ini harapannya kalau ada info tolong ikut respon ya. Jangan cuma diem aja. Saya baca itu sudah pada baca tapi nggak ada respon, itu seolah kayak kita bekerja sendiri mas. Itu aja sih ya. Jadi saya harap kalau teman-teman siapapun nanti pengurusnya ke depannya, saya harap paling nggak komen atau memberi support lah, paling nggak ngobrol. Karena apa? Jangan sampai di yang lain bisa saya merasa kayak bekerja sendiri. Ini bukan jadi imbauannya buat pengurus ke depannya ya. Ya enggak, ini karena pasti ini gini. Ini setiap pengurus pasti akan ngalamin lah. Pasti akan ngalamin. Nanti baik pengganti saya ke Mas Indro kan, di sini kan Mas Indro. Jadi jangan sampai Mas Indro pun juga mengalami hal yang sama. Iya kan? Iya. Jadi kedepannya kan pengganti saya kan Mas Indro. Nanti penggantinya pun juga gitu sama. Ini kedepannya saya harap gitu. Ketika mungkin akhirnya karena memang karena sejarah bertemu sehingga ikatan hatinya mungkin agak sedikit merenggang. Itu semoga ini adalah langkah awal kita untuk kembali merekatkan diri, merekatkan hati masing-masing agar saling terkait. Ya, baik. Skalanya kayaknya tidak lengkap kalau tidak ada tutur urur dari kita. Jadi saya pikir perlu sekali kita mendapat siram agar rohani menjadi basah. Baik teman-teman sekalian, kita sambut dengan meriah Romo pemimpin kita, Romo Tono. Romo Tono. Ya betul, mumpung di gereja kita terjadi. Baik, yang penting kalau menurut saya tema Natal sekarang itu kan mengingatkan kembali Bethlehem, tempat di mana keselamatan ada, tempat di mana kedamaian ada. Karena paling tinggi nggak? Ada? Nah, pasti lebih tinggi. Dan itulah saya. Tapi saya kalau dipotong ya nasib gitu ya. Nah, tapi umumnya semua itu yang paling tinggi adalah saya. Kalau ada saya kadang-kadang bisa lebih tinggi seperti yang tadi dialami oleh curhatnya. Tadi menarik. Kalau ada apa-apa ditanggapin begitu ya. Karena tanggapan itu paling tidak mengingatkan kepada kita juga ada sesuatu yang bisa terjadi. Apapun tadi yang sudah disampaikan oleh ketua lingkungan, mohon supaya masa lalu yang pernah juga mungkin dialami dengan semangat, dengan kebersamaan, tapi kenapa bisa agak berkurang? Nah, mungkin ini juga yang menjadi catatan saja untuk semuanya. Ya, Bethlehemnya Gading Elok saya nggak tahu seperti apa, ya. Tapi kalau dilihat berapa persen yang hadir sekarang? 90, ya. Nah, itu sudah sangat bagus lah kalau menurut saya di tengah-tengah kesibukan ini. Dadakan aja sudah 90%, apalagi mendadak. Gitu ya. Nah, maka terima kasih banyak untuk kebersamaan. Nah, tinggal mari yang merasa memiliki Bethlehem di Gading Elok tanpa satu dengan yang lain mungkin susah. Kalau saya menempatkan unsur dasar kehidupan kita itu kasih. Kasih itu ada 5 huruf ya. Jadi saya bisa mengatakan KASIH. Jadi kalau ada saya,
itu harmonis. Jadi keharmonisan itu ada kalau ada saya. Kalau semua acara tanpa kehadiran saya, berarti nggak harmonis. Nah, jadi kasih itu kalau ada saya, itu harmonis. Nah, kenapa jari kita yang tengah itu lebih tinggi? Menjadi seperti ini, 1, 2 besar-besar seperti ini, terus ada yang mendel-mendel ini, gitu ya. Baik, kita berikan kesempatan ke sesepuhnya yang mau memberikan sedikit wejangan. Ya, mungkin saya sedikit bercerita yaitu bagaimana perjalanan umat khususnya di lingkungan Jatimilok. Sekitar tahun 2010 itu umat Jatimilok sebenarnya hanya baru beberapa kepala keluarga. Sebenarnya kalau disebut saya yang sesepuh salah, harusnya Pak Robi harusnya. Coba Pak Robi maju lagi. Pak Robi maju. Berdua Pak Robi. Enggak Pak Robi. Bawa lagi Pak Robi. Ya, jadi dalam perjalanan sekitar tahun 2010 itu sebenarnya tidak terlepas dari peran aktifnya almarhum Pak Minarso, ya, Pak Petrus dan Ko Harmen. Nah, sebenarnya ini yang pertama dengan belok ini misalnya. Makanya kalau dibilang saya sepuh itu salah, gitu ya. Ya makanya dalam kurun waktu mungkin hampir setahun baru ya kita ikut lamaran kesana ke sini. Mungkin tahun 2010 itu mungkin ada Pak Joko, mungkin Pak Joko ada ini, ada Pak Joko, ada Pak Supri, ada Pak Robi. Nah waktu itu juga ada Pak Marianu yang sekarang mungkin pulang ya, ya. Dan akhirnya sekitar tahun 2011 kita memutuskan untuk 2010 ya. Akhir itu kita membentuk sebuah lingkungan, ketua lingkungan kecil. Waktu itu ketuanya adalah Bapak Supri yang sekarang sudah almarhum ya. Beliau memimpin hampir 3 tahun, 2 tahun setengah ya Pak ya. Waktu itu wakilnya beliau untuk Mas Devi, wakilnya waktu itu. Dan akhirnya karena berjalannya waktu harus berganti karena Pak Supri sudah dipanggil Tuhan. Makanya sebenarnya yang terpilih itu ini, orang ini, tapi sebagai ketua lingkungan ini, beliau tetap nggak mau. Alasannya nggak tahu lah, pokoknya nggak mau. Saya nggak mau ini. Itu privasinya Pak Robi. Akhirnya saya dan Pak Joko, kalau misalnya Pak Joko, nggak apa-apa. Kita sakit aja untuk pengalaman perjalanan kita di Jatimilok. Ya. Itu kita sebenarnya Pak Indra tadi gimana? Katanya sebenarnya 2 menit, katanya 2 jam ini nanti. Berapa Pak? Ya, habis ini makan. Udah lama belum ya? Udah. Sama, saya dari semalam bang itu belum makan. Maksudnya belum makan di sini gitu. Ya, kita kembali. Sebenarnya dalam pemilihan ketua lingkungan yang kedua itu Pak Robi. Ya, makanya waktu itu saya ya. Ternyata Pak Robi belum bersedia. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari sosok yang benar-benar mau. Dan beliau sebenarnya ada di sini juga, nanti saya panggil. Nah akhirnya menemukan sosok baru yang mungkin masih sangat muda ya, masih ganteng sama juga ya. Jadi waktu itu kita mungkin Tuhan menuntun kita berdua sama Pak Joko ini ke rumah yang tepat gitu ya. Begitu datang, Pak, saya cerita intinya kita butuh ketua baru. Ya. Oh iya. Udah. Ya sebenarnya sebelumnya memang waktu itu Pak sebelum meninggalkan kita semua ya diteruskan oleh otomatis oleh wakilnya yaitu Pak Edi Nasihat. Memang ada kemudian sedikit ya. Ya kita menemukan sosok yang memang yang saya ingat hanya saya bersedia Pak, tapi saya tolong dibantu karena saya tahu tentang lingkungan sini saya baru. Saya baru beberapa bulan di Gading Elok mungkin tinggal dan saya juga belum ada untuk di lingkungan, makanya saya sempat bilang sama Pak Demo, Pak De, saya minta waktu 3 hari itu untuk diskusi sama istri karena ini sifatnya pelayanan, maka saya percaya
dan yakin bahwa akan ada banyak waktu bersama keluarga akan guyup. Semoga harapan saya ke depannya untuk para pengurus lingkungan semakin lebih semangat lagi, lebih mengguyupkan lagi lingkungan Gading Elo kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang selalu bencana setelah COVID, mulai darinya itu kita memang harus bertemu untuk kita bisa akrab. Buktinya ketika COVID itu kita bisa bertemu, maka kita akan terasa aja, terasa enggak. Jadi kesempatan ini lebih bermanfaat. Kita bisa bertemu lagi. Mungkin saran saya kedepannya kita akan lebih sering berkumpul, doa lingkungan juga dapat diangkatkan kembali, biar kita dapat bersama. Kalau sekarang itu cepat pribadi, kalau saya pribadi, hanya gabungnya biasanya masalahnya agak unik. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita ingin tinggal berujung, maka kita harus kita masing-masing untuk aktif di dalam. Kalau untuk ditunjuk nanti ujung-ujungnya ya seperti sudah minta ketua tadi, mantelnya lebih banyak daripada senangnya. Jadi kenapa saya waktu itu tidak boleh memberikan tugas yaitu untuk kesehatan mental saya sendiri kira-kira. Jadi lebih jauh lagi, sekali lagi bahwa lingkungan ini merupakan kegiatan sosial keagamaan. Jangan benar ada untung di sana dengan berada ini. Yang ada adalah kita belajar berkorban di situ. Kita belajar untuk menjadi Yesus lebih jauh, menjadi seperti Yesus. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kan jadi intinya sebenarnya acara ini hanya makan dan senang-senang dan ngobrol-ngobrol saja. Jadi bukan acara yang resmi. Tetapi kata Pak Danang tadi sebelum kita makan ada satu kuis atau suatu surprise yang mau diberikan dulu ya sebagai pembukaan yang pertama. Siapa yang mau membuka dulu? Selamat siang Bapak, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini untuk berkumpul bersama-sama dalam
Mohon dipersilakan untuk tim dokumentasi, silakan.